Apakah ada lebih dari satu Allah? Jawaban, hanya ada satu Allah yang sejati. Ada berapa pribadi di dalam Allah yang sejati itu? Jawabannya 3. Coba sebutkan nama ketiga pribadi Allah itu. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Itu jawabannya. Apakah Allah itu? Jawabannya, Allah adalah roh dan tidak memiliki tubuh jasmaniah seperti manusia. Ada di manakah Allah itu? Jawabannya, Allah ada di mana-mana. Daniel pergi ke gereja. Kaleb dan Angus berdoa agar orang tua Daniel mengizinkan Daniel pergi ke gereja bersama mereka pada hari Minggu. Mereka sangat gembira ketika akhirnya Daniel diizinkan pergi. Selanjutnya, mereka berdoa supaya Daniel menyukai sekolah minggu dan supaya dia boleh belajar mengenal Tuhan Yesus. Semua teman dan guru di kelas sekolah minggu bersikap baik kepada Daniel. Kaleb dan Angus mengizinkan Daniel duduk di antara mereka berdua, sekalipun mereka lebih senang duduk berdampingan. Dalam perjalanan pulang dari gereja, Daniel mengatakan, "Aku suka gereja." Cerita mengenai Daniel di Gua Singa adalah cerita paling menarik yang pernah aku dengar. Apakah itu kisah nyata? "Benar, Daniel," jawab Papa Kaleb. "Kisah itu tertulis dalam Alkitab. Alkitab adalah firman Allah, dan setiap firman yang tertulis di dalamnya adalah benar adanya." Daniel begitu pemberani, kata Daniel. Dia pasti menjadi pahlawan yang hebat pada zaman itu. Papa Kaleb tersenyum dan berkata, "Sesungguhnya Daniel menjadi seorang pemberani karena dia mengenal Allah dan karena Allah memberinya anugerah untuk taat." Inti dari cerita itu sebenarnya bukanlah pada keberanian Daniel, melainkan pada kesetiaan Allah kepada anak-anaknya. Ketahuilah, Allah itu berdaulat. Itu berarti Ia ada di mana-mana. Ia Maha Kuasa dan Ia berdaulat atas segala sesuatu. Jadi, Ia berkuasa menjaga Daniel yang diceritakan di Alkitab maupun Daniel yang sekarang duduk di kursi belakang mobil ini. "Hebat," kata Daniel. "Aku senang dapat belajar tentang Allah." Lalu anak-anak itu mulai bercerita tentang sepak bola. Besok mereka akan mengetahui ke dalam tim mana mereka akan tergabung. "Aku harap aku akan satu tim denganmu dan Angus," kata Daniel. Sejak mulai bermain sepak bola, Kaleb dan Angus selalu berada dalam tim yang sama setiap tahunnya. Dan mereka yakin sekali kalau mereka akan tergabung dalam tim yang sama lagi tahun ini. Namun, pada hari Senin ketika anak-anak itu tiba di lapangan sepak bola dan pelatih mereka membacakan nama-nama anggota setiap tim, mereka mendapati bahwa Angus dan Daniel tergabung dalam tim merah, sementara Kaleb berada dalam tim hijau. "Itu tidak adil," kata Daniel dengan marah. "Kamu seharusnya berada dalam tim yang sama dengan kami. Kita kan sudah minta supaya bisa dimasukkan dalam tim yang sama." Kaleb sangat kecewa, namun dia ingat satu hal yang telah dipelajarinya tentang Allah. Dia tahu bahwa Allah ada di mana-mana, sehingga Allah juga ada ketika nama-nama anggota setiap tim itu ditetapkan.
Dia berdoa diam-diam dalam hatinya, Allah yang baik, tolonglah aku untuk percaya kepadamu dan bersikap sportif. Tidak apa-apa Daniel, kata Kaleb. Allah itu berdaulat. Ia menempatkan aku dalam tim yang dikehendakinya. Aku ingin berada dalam tim yang sama dengan kamu dan Angus. Tetapi yang lebih penting adalah berada dalam tim yang dikehendaki Allah dan memuliakan Dia. Wow, seru Daniel. Menjadi orang Kristen itu memang hebat. Anak-anak, mari kita diskusikan. Hal-hal apa sajakah yang kamu pelajari tentang Allah dari jawaban katekismus dan kisah di atas? Yang kedua, mengapa Kaleb tidak marah sekalipun dia tidak berada dalam tim yang sama dengan Angus dan Daniel? Yang ketiga, firman manakah yang menyatakan bahwa Allah ada di mana-mana? Bahwa Ia Maha Kuasa dan bahwa Ia berdaulat atas segala sesuatu? Nah, ini bagian daripada firman Tuhan. Sebab itu Engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau. 2 Samuel pasal 7 ayat 22. Mari kita bersyukur dan berdoa atas pelajaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur boleh belajar tentang Tuhan. Engkau ada di mana-mana dan Engkau berdaulat. Mampukan kami Tuhan Yesus untuk percaya selalu kepada Tuhan dan kepada pimpinan Tuhan, kedaulatan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati semua kami, anak-anak-Mu pada hari ini. Tuhan lindungi, Tuhan jagai. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kepintaran, Tuhan berikan hikmat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.